perbuatan penyertaan dalam hidup, sehingga pada hari ini boleh terbukti bahwa kita ada hari ini pun semuanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak kekurangan satu apapun, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mencari wajah Tuhan pagi hari ini, karena kita percaya kalau kita mencari wajah Tuhan, justru kita yang dimenangkan, justru kita yang mendapatkan kekuatan baru dan anugerahnya. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita mempersembahkan segala pujian, segala penyembahan kita kepadanya, terlebih penyembahan di dalam hati, untuk kita boleh bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan kita kebahagiaan, nafas hidup, kehidupan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, inilah kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang padamu bersama dengan anak-anakmu yang sudah menunggu, yang sudah mau berkumpul Tuhan, untuk menyempatkan waktu yang paling berharga, waktu yang paling utama, di mana kami Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan, kuduskan hati, kuduskan pikiran, jiwa, tubuh kami, supaya segala apa yang kami perbuat Tuhan Yesus berkenan di mata-Mu pada pagi hari ini. Seberapapun kami jam yang sebentar ini kami mau melayani Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu, mempersembahkan segala persembahan hati kami, pujian penyembahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga menjadi asap dan dupa yang berbau harum manis di hadapan-Mu, sehingga kamilah Tuhan yang mendapatkan berkat daripada-Mu, berkat kekuatan, kemenangan, dan kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tidak izinkan iblis mengganggu Tuhan ibadah mesbah doa pagi, terlebih mencuri hati pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu. Engkaulah yang menyertai hidup kami. Amin. Yesus, Allah perlindunganku. Amin. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama kita katakan, nyanyikan pujian mulutku. Mulutku penuh dengan segala pujian kepadamu Tuhan Yesus. Pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan dalam hidup kami. Panjang hari ku beri dengarkan kehendak-Mu. Amin. Katakan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan bagi kami. Dalam hidup ini hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami harapkan. Tuhan, Kaulah pengharapanku ya Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Kaulah perlindungan bagi hidup kami. Amin. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Inilah pujian kami dalam mulut, tidak bibir kami Tuhan. Ku pendengar segala pujian kepadamu. Pujian, amin, kepadamu ya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian-Mu. Ku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan Yesus.
setia, sebab Kaulah keselamatan bagi kami, ya Yesus Tuhan. Amin Tuhan, kami mau beri penghormatan. Mari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan ya Tuhan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Tuhan Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Tuhan kami berseru, kami mau menyenangkan hatimu. Amin. Ya Allahku, mari pada pagi hari ini pandang wajah Tuhan sambil kita menyembah Tuhan, merendahkan diri dalam pujian kita kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami berikan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus, menyenangkan hatimu, membuat Engkau terpesona, membuat Engkau dimuliakan. Kami mengucap syukur, kami menyenangkan hatimu lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah ucapan syukur terima kasih hanya ada bagi kami kepadamu, sebab Kau berikan keselamatan, memberikan kekuatan, mujizat kesembuhan. Pengharapan kami hanya padamu Yesus, tak ada yang lain ku harapkan di dunia ini selain Kau Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami mau terus Tuhan berharap padamu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memberikan keselamatan. Engkau yang memberikan Tuhan jalan kehidupan bagi kami. Tidak ada jalan yang menuju pada keselamatan kebenaran selain Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada jalan yang hidup di dunia ini yang memberikan pengharapan, kepastian, kedamaian, sukacita selain Engkau Tuhan Yesus. Sekarang kami mau muji menyembah-Mu. Kami mau nyanyikan, katakan bersama dengan anak-anak-Mu yang Tuhan Yesus, pujian ini biarlah menyenangkan hatimu Tuhan. Dan inilah harapan kami Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Kalau tanpa-Mu kami akan lemah. Ini pujian kami, inilah pesan suara hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah kami menyenangkan hatimu, ku tak dapat hidup. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Yesus Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Kali katakan sekali lagi, kita lebih dalam lagi. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Sama-sama terus katakan, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila kami lepas, bila ku lepas dari-Mu ya Tuhan. Amin. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, inilah pengakuan kami. Kami terus membutuhkan-Mu Tuhan, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami dari hati kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan
inilah seruan kami, inilah pujian kami sebagai doa kami kepadamu. Tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Inilah pernyataan suara hati kami Tuhan Yesus melalui pujian. Pokok anggur yang benar, sebab Kau yang memberikan keselamatan dan Kau menyertai kami. Beri kehidupan bagaikan ranting, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu, bila ku lepas darimu. Sebab Kau pokok anggur kebenaran kami, keselamatan kami. Pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami, Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang memberi kehidupan, yang memberi keselamatan, kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami. Tuhan, biarlah ini mewakili suara hati kami, anak-anak-Mu. Kami tetap berharap kepadamu. Dunia di dalam Tuhan yang kami hadapi tidaklah semuanya menjanjikan pengharapan seperti Engkau. Bukan hanya pengharapan kami berkat jasmani yang kami butuhkan, tetapi Kau Tuhan melebihi berkat apa yang kami butuhkan, yaitu rohani kami, jiwa kami, tubuh kami, sehingga kami dapatkan ketenangan, mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami mau tetap terus berharap sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami tetap Tuhan berharap dan mengandalkan Engkau, sehingga kami percaya kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan mengubah hidup kami, menyertai dalam sepanjang hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja, mengurapi setiap kami, sehingga setiap kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, kita akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Temanya adalah berharap kepada Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Ya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Ya. Kita akan membaca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, saudara, firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita harus menanti-nantikan Tuhan. Ya, katakan bahwa orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, saudara, menanti-nantikan Tuhan itu sama artinya kita berharap kepada Tuhan. Ya, saudara, berbeda dengan saudara kalau kita menanti saudara seseorang. Ya, saudara, itu satu hal yang menjemukan, ya, dan yang tidak disukai oleh semua orang. Ya, tetapi menantikan Tuhan, saudara, dengan penuh pengharapan,
pada Tuhan itu adalah hal yang indah ya. Nah, saudara, menanti dalam bahasa Ibrani adalah kafah ya. Kafah, saudara, ya, wait confidently ya, artinya menanti dengan penuh keyakinan ya, menanti dengan penuh keyakinan ya. Jadi menantikan Tuhan, saudara, kita harus penuh dengan keyakinan ya. Saudara, firman Tuhan katakan Abraham oleh iman dan kesabaran Abraham memperoleh apa yang Tuhan janjikan ya. Nah, saudara yang terkasih, ini yang firman Tuhan katakan bahwa menantikan Tuhan itu adalah kita berharap kepada Tuhan ya, yaitu mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan ya. Khususnya dikatakan firman Tuhan tadi, bagi setiap orang yang lelah, bagi setiap orang yang letih, bagi setiap orang yang lesu ya, yang mengalami beban berat, saudara ya. Nah, ini yang firman Tuhan ingatkan, supaya kita berharap kepada Tuhan ya, sebagai sumber satu-satunya kekuatan kita ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42, Mazmur pasal yang ke-42 ya, dikatakan ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku ya. Setiap orang yang mengalami keadaan yang tertekan, keadaan yang gelisah ya, firman Tuhan katakan berharaplah kepada Allah ya. Saudara, berharap artinya kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Dia yang berjanji itu adalah Allah yang setia ya. Dikatakan berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku ya. Saudara, hanya Dia satu-satunya yang menjadi jaminan pertolongan kita ya, dan kekuatan kita ya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya. Nah, saudara, kembali dalam Yesaya 40 ya. Saudara, apakah janji Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan ya? Apakah janji Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan? Yang pertama adalah ia akan mendapat kekuatan yang baru ya. Kembali dalam 40, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru ya. Saudara, berharap kepada Tuhan itu membuat kita, saudara, dengan penuh keyakinan ya, saudara, mendapat kekuatan yang baru. Di dalam pergumulan saudara dan saya, jangan iman kita jadi lemah, melainkan biarlah kita, saudara, menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, menantikan Tuhan dengan penuh keyakinan ya. Saudara, dikatakan dia akan mendapat kekuatan baru. Firman Tuhan katakan, ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam dirimu, berharaplah kepada Allah ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu ya. Nah, saudara, tidak ada jalan lain bagi setiap kita yang mengalami keletihan, kelelahan, saudara, yang mengalami tekanan di dalam hidup saudara dan saya, selain kita datang kepada Tuhan ya, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kerendahan hati. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa ya. Saudara, di ayat yang di atasnya dikatakan, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku ya. Saudara, seringkali manusia dalam pergumulan dia merasa bahwa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan ya. Seakan-akan Tuhan tidak peduli dalam hidupnya. Namun saudara, kita perhatikan di sini di ayat yang ke-28 ya, dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang
ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, saudara, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kekuatan, aku akan memberikan kelegaan padamu, kekuatan yang baru. Itu yang dibutuhkan oleh setiap kita yang mengalami keadaan yang letih, lesu, dan berbeban berat, ya, mengalami tekanan dalam hidup. Ya saudara, kita datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapannya. Saudara, ya, berharap kepada Tuhan, berharapkan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, kekuatan Allah adalah, saudara, bagaikan saudara kita berada dalam kelelahan, ya, yang kita butuhkan. Dia menyegarkan, saudara, kehidupan kita yang berada dalam kelelahan, ya, dalam penderitaan dan dalam pencobaan, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah apakah janji Tuhan bagi setiap orang berharap kepada Tuhan? Yang pertama adalah ia akan mendapat kekuatan yang baru, ya. Pemazmur tadi katakan, ayo, ya, bagi orang yang tertekan, ya, berharaplah kepada Allah. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata, ayo, ya, orang yang letih, lesu, beban berat, datang kepada, ya. Saudara, kita hanya mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, dan tidak menaruh harap kepada manusia. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Ya, saudara, karena manusia tidak lebih daripada hembusan nafas. Ya, saudara, artinya manusia ada keterbatasan dalam menolong kita. Ya, manusia itu fana adanya. Tapi lihatlah Allah kita yang besar. Saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Ya, Dia yang menjadikan langit dan yang menjadikan bumi. Tidakkah Dia berkuasa untuk menolong hidup saudara dan saya? Ya, hanya dibutuhkan iman. Ya, saudara, oleh karena itu biar kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, saudara, orang yang menantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, janji Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru, ya, sehingga rohaninya dikuatkan, disegarkan, ya. Dikatakan firman Tuhan tadi, dikatakan di firman Tuhan, dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah, ya, dan dikatakan, saudara, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, ya. Datanglah tersungkur di bawah kaki Tuhan, sembah Dia. Ya, nyatakan semua yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya. Dan saya percaya roh Tuhan itu bekerja menjamah hati saudara dan saya. Ya, sehingga kita dikuatkan oleh firman-Nya, oleh roh Tuhan yang ada dalam hati saudara. Ya, yang kedua adalah, saudara, apakah janji Tuhan bagi setiap orang berharap kepada Tuhan? Yang kedua adalah kemampuan untuk mengatasi persoalan. Ya, saudara, dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, saudara, kemampuan untuk mengatasi segala persoalan hidup. Ya, saudara, digambarkan seperti burung Raja Wali yang naik terbang ke langit mengatasi badai. Ya, saudara, justru anak-anak Tuhan di tengah-tengah pergumulan dia harus lebih kuat. Ya, dia harus lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ya, saudara, anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, dia bukan hanya diberikan kekuatan yang baru, tapi juga firman Tuhan katakan kemampuan untuk mengatasi persoalan hidup. Ya, saudara, bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi mengatasi badai. Saudara, dia bisa terbang di tengah badai. Ya, saudara dan saya, kita Tuhan kasih kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan untuk mengatasi setiap pergumulan kehidupan, sehingga saudara dan saya mengalami kemenangan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Ya, oleh karena kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan
sayapnya. Ya, saudara, mengatasi badai. Ya, inilah yang Tuhan kasih. Ya, saudara, dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan penderitaan orang benar banyak, tapi Tuhan yang melepaskan dia dari semuanya. Ya, karena apa? Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan hikmat bagi saudara dan saya untuk mengatasi setiap pergumulan kehidupan kita. Ya, dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, saudara, kesanggupan untuk kita berlari secara rohani tanpa merasa lelah, berjalan tanpa merasa letih, ya bila Allah di saudara ya menjadi pertolongan hidup kita. Ya, bila Allah ya saudara menjadi pertolongan dalam hidup kita. Ya, bila Allah itu sebagai penolong dalam hidup saudara dan saya. Ya, inilah firman Tuhan. Kiranya biarlah hati kita tetap teguh di dalam Tuhan, biarlah kita terus berharap kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita yang letih, lesu dan beban berat, dan kita boleh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Ya, tak dapat hidup tanpamu, tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Katakan, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup, tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Engkau di hari-hari kesukaran hidup yang semakin lama semakin sukar. Kami mengandalkan hanya Engkau ya Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa. Engkau berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat, Aku akan berikan kelegaan, mendapatkan kekuatan yang baru. Demikian janji Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, mengatasi badai ya Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan yang kami hadapi dan yang dihadapi setiap kami anak-anak-Mu, kami akan mengalami kekuatan yang baru dan kami akan mengalami kemenangan jalan keluar, kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Karena biarlah Tuhan berikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan menang dalam mengatasi setiap pergumulan hidup, bukan mengandalkan kekuatan kami ataupun pengertian kami sendiri, melainkan bimbingan-Mu, arahan-Mu Tuhan, untuk Tuhan membimbing hati dan pikiran kami, untuk kami berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit penyakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan ya Tuhan, yang mengalami kekurangan
Tuhan yang buka tingkap langit untuk memberikan berkat-Mu, kecukupan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa kami dalam mengatasi krisis ekonomi global ini ya Tuhan. Berikan hikmat bagi pemimpin negara kami, mulai dari Tuhan, Presiden kami, para menteri yang membantunya. Kami berdoa, biarlah Tuhan hikmat daripada menyertai hati yang takut akan Tuhan bagi pemimpin kami, dan juga bagi setiap pemimpin daerah dari yang Tuhan tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan hati yang takut akan Tuhan Kau berikan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang beraktivitas, yang berdagang, yang bekerja, yang berusaha, yang studi Tuhan sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi.